Apa yang terjadi setelah kita mati? Ini pertanyaan wajib buat mereka yang mendalami spiritualitas. Apakah kesadaran kita lenyap begitu saja atau kita melanjutkan perjalanan ke dimensi yang lain? Ada dua bentuk keyakinan dari agama. Satu mempercayai adanya surga dan neraka dan satunya mempercayai terlahir kembali atau reinkarnasi. Tapi bagaimana seandainya apa yang kita ketahui selama ini salah tentang eksistensi kita? Mungkinkah kesadaran kita tidak terikat tubuh? Kalau itu mungkin, artinya tidak ada kematian atau kematian bukan akhir. Dan ini sejalan dengan kesamaan dua keyakinan agama bahwa setelah mati masih ada kelanjutan. Satu ke surga atau neraka, satunya terlahir kembali. Di video ini kita akan bahas sebuah kasus yang membuat Anda akan bertanya-tanya tentang realitas yang selama ini kita yakini. Kasus ini akan mengubah cara pandang kita tentang hidup dan kematian. Jadi video ini saya akan membahas kasus mati suri dari salah satu sosok public figure yang kita kenal, yakni Reza Oktavian. Dari sana nanti saya akan perjelas tentang fenomena kesadaran. Bagaimana kesadaran itu selalu ada dan tidak terikat tubuh. Apakah kalian siap menyelami sebuah realitas yang lebih dalam? Bersiaplah, kita akan mempertanyakan semua hal yang selama ini kita ketahui. Halo Zol, hai Mistik. Bertemu dengan saya kembali, Triandoko, di channel Bermain Jiwa. Di channel ini saya membagikan 3 topik, yakni tentang meditasi, mistik, dan metafisik. Semua berangkat dari pengalaman pribadi, hanya dari proses meditasi. Jadi kalau kalian tertarik, bagaimana kita bisa belajar dari dalam diri kita sendiri dengan intuisi? Bagaimana kita bisa menemukan guru sejati? Silakan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kalian bisa mendapatkan pengalaman yang sama dengan apa yang dulu tanpa sengaja saya lalui. Saya akan mulai dulu dari pengalaman mistik saya. Saya sering ceritakan di channel ini bahwa saya tidak belajar kemana-mana, tidak dari buku-buku atau guru. Semua terjadi lewat sebuah bentuk dialog, ada sebuah bentuk percakapan yang selama ini membantu saya memahami banyak misteri. Jadi ini sedikit gambaran tentang proses mistik. Biasanya ketika saya mempertanyakan sesuatu hal, ada sebuah bentuk dialog. Seperti kalau kalian berbicara dengan diri sendiri. Tapi anehnya ketika itu diikuti menjadi sebuah dialog yang hidup. Dan dari sanalah biasanya saya mencari kebenarannya. Saya tertarik dengan hal ini karena tidak dogmatis. Saya dibiarkan mencari untuk menemukan sendiri kebenarannya. Nah, video ini salah satu bagian yang karena momentumnya ada kasus Reza Oktavian dan orang bisa pelajari sendiri. Itu kenapa tema terakhir saya banyak membahas tentang mimpi. Karena mimpi yang paling mudah untuk memahami misteri tentang spiritualitas, dan mimpi itu sendiri adalah ajaran tinggi di masa lalu. Misteri tentang mimpi ini sendiri bisa saya pahami perlahan dari saya mendalami tentang lucid dreaming dan proyeksi astral. Karena di sana saya akhirnya menemukan sebuah pengalaman bahwa kesadaran tidak terikat tubuh. Dan di situ saya tidak lagi ragu. Ketika orang mengatakan itu halusinasi, kenapa? Karena semua yang kita percaya sebagai real, realitas, adalah mimpi. Problemnya adalah, lalu apa yang nyata? Yang nyata hanyalah kekosongan. Sains sudah menemukan hal ini, cuma mungkin nanti di lain video saya akan bahas, termasuk juga penjelasan tentang proses penciptaan yang lebih bisa kita terima dengan nalar. Apa yang kita ketahui selama ini dengan kekosongan, karena dalam kekosongan itu sendiri adalah punya kekuatan kesadaran. Nah, harapan saya membahas tentang mati suri dari Reza Arab ini akan lebih memperjelas tentang realitas yang sering dikatakan dalam ajaran-ajaran masa lalu seperti mimpi. Oke, seperti apa kasus mati suri dari Reza Arab? Saya ambil dialog ini yang akan saya bahas dari podcast Densu. Saat itu mengundang Reza Arab dengan ibunya yang bercerita banyak dari dua pihak sekaligus tentang fenomena mati suri itu. Link videonya saya sertakan di deskripsi, jadi kalian bisa tonton versi fullnya supaya nanti kalian bisa mendapatkan sisi-sisi mana yang selama ini sering saya bahas dengan mimpi. Pas dia meninggal dia kan, set udah nih, kamar mayat nih mah. Nggak percaya, iya, karena udah ditutup semua, liatin. Dan bisa berdoa sambil nangis. Iya Pak. Begitu air matanya kena mukanya, dia begini, mama jangan nangis. Hah? Dia bangun?
Oke, saya akan sedikit ceritakan ulang secara singkat. Jadi Reza ini sewaktu kecil menurut ibunya, ini anak yang sering sakit-sakitan, kondisinya lemah secara fisik. Nah, saya tertarik dengan video ini karena selain cerita yang terkait dengan peristiwa mati surinya, tapi ada juga semacam simbolisme atau kode-kode yang sebenarnya biasanya setiap orang itu banyak alami terkait dengan simbol angka 3, 6, 9. Jadi di usia 9, Reza ini mengalami kejadian mati suri. Ceritanya, satu malam Reza kolaps sekitar jam 2 pagi, mengalami kejang-kejang di rumah. Lalu oleh ibunya dibawa ke dokter pribadi. Namun ternyata kondisinya tidak membaik. Setelah itu, akhirnya Reza dibawa ke rumah sakit. Dan setelah sampai di rumah sakit, keadaannya makin memburuk. Dokter mengatakan kemungkinan ini karena jantungnya lemah. Kenapa jantungnya lemah? Karena dulu Reza itu lahirnya prematur. Versi ibunya dia lahir di usia 7 bulan. Nah, kode angka 7 ini juga simbolisme. Nah, kejadiannya setelah seminggu kondisi ini semakin memburuk. Hingga pada satu waktu jarum infus itu sudah tidak bisa mengeluarkan darah. Pada kondisi inilah Reza dinyatakan telah meninggal. Nah, ceritanya waktu itu setelah dinyatakan meninggal, Reza didorong ke kamar jenazah. Di situ ibunya ikut. Ibunya masih syok karena saking syoknya ibunya sudah tidak bisa lagi menangis atau berteriak seperti kalau umumnya orang dalam kondisi yang syok. Nah, cerita menariknya tentang kaitan dengan mimpi di sini. Jadi ibunya masih terus menunggu Reza, mungkin masih kebingungan, dan saat menunggu itu tanpa sadar air matanya menetes, dan ternyata tetesan air matanya itu membangunkan Reza dari kematian. Nah, di sisi versi Reza itu sendiri, dia merasa saat dikatakan tadi dia sudah meninggal, dia seperti masih bermain-main dengan ibunya di sebuah taman. Dan seingat dia, versi mimpinya tadi, ibunya memanggil untuk pulang. Jadi saat tetesan air matanya itu kena ke wajah Reza, dia terbangun. Disitulah dia mulai bingung karena melihat ibunya menangis dan dia mulai merasa kedinginan. Karena biasanya di kamar jenazah sudah pasti ruangannya sangat dingin. Kemudian mungkin itu juga kondisinya dipersiapkan untuk dimandikan atau dibersihkan. Nah, poin menarik di sini, kita bisa mempertanyakan tentang realitas. Menurut kalian, dalam sebuah ruang waktu yang sama, ada dua versi realitas. Pertanyaannya kemudian, mana yang nyata? Kalian bisa ikut jawab, silahkan tulis di komentar. Apakah yang nyata itu adalah mimpinya atau realitas Ibu Reza yang menjagai Reza yang sudah meninggal, atau sebaliknya, yang nyata adalah pengalaman Reza seperti bermain kemudian dipanggil oleh ibunya pulang. Nah, video ini beberapa kali saya bahas di Bermain Jiwa bahwa realitas itu ada dalam kesadaran masing-masing. Saya pernah membahas tentang realitas matriks juga, saya ceritakan pengalaman pribadi, saya janji ketemu dengan teman saya di jam yang sama, di tempat saya, tapi realitasnya berbeda. Nah, perjalanan saya mengumpulkan banyak peristiwa fenomena terkait kematian. Reza Oktavian ini salah satunya. Masih banyak lagi yang saya baca dari riset buku maupun kejadian-kejadian yang aneh yang berhubungan dengan kematian. Ini proses perjalanan panjang ketika saya mempertanyakan tentang kematian dan di situ dijawab. Semuanya sifatnya seperti mimpi. Ketika saya pertanyakan pada suara yang selama ini membimbing saya, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus semua sifatnya maya? Supaya kita bisa memilih sendiri, meyakini sendiri masing-masing mana yang kita percaya sebagai benar. Jadi dalam konteks spiritualitas, dari perjalanan pribadi saya, tidak ada yang nyata. Karena semuanya adalah bentuk aktivitas kesadaran, dan karena kesadaran kita ini sendiri, kita bebas untuk menyatakan. Oke, lalu berikutnya. Saya bisa memahami semua karena saya mendalami tentang proyeksi astral dan lucid dreaming. Kenapa demikian? Karena fenomena mati suri atau near death experience gejalanya sama dengan kita saat belajar proyeksi astral atau lucid dreaming. Nah, sekarang buat kalian yang menyimak video ini, saya akan sebutkan
ciri-ciri kesamaan fenomena, entah itu dialami sewaktu belajar proyeksi astral, lucid dreaming, dan pengakuan banyak orang yang sempat mengalami mati suri. Ciri yang pertama adalah sensasi pemisahan tubuh. Ini dialami orang yang mati suri karena dia bisa melihat tubuhnya sedang dioperasi atau sedang didorong ke kamar jenazah. Apakah kalian pernah merasa bermimpi? Pada momen mimpi itu, kalian merasa dalam diri kalian, tapi di sisi yang lain kalian juga bisa melihat diri kalian. Tulis di komentar. Kemudian ciri yang kedua yang sama adalah journal experience atau pengalaman melewati terowongan. Adakah di sini yang mungkin saat bermeditasi seperti masuk ke terowongan tanpa akhir? Ini pengalaman yang sama dialami orang yang mati suri. Pengalaman yang serupa adalah tersedot ke lubang hitam. Ini saya pernah bahas di video tentang mata kalau tidak salah. Jadi mata semesta dan mata kita dari struktur fisiologis sampai mekanismenya dengan black hole itu sama. Jadi biasanya orang tersedot, kemudian masuk terowongan, kemudian melihat cahaya terang. Silakan, kalau ada yang punya pengalaman tulis di komentar. Kemudian ciri yang sama lagi adalah pertemuan dengan orang yang sudah meninggal. Ini biasa ketika orang sebelum meninggal merasa mungkin sudah dijemput oleh saudara yang telah mendahului. Bisa dialami juga oleh orang yang mimpi setengah sadar didatangi oleh saudara, entah itu orang tuanya yang sudah meninggal, tapi tahu persis bahwa saudara atau orang tuanya itu sudah meninggal. Lalu ciri berikutnya yang sama adalah pengalaman review kehidupan. Jadi ketika orang mati suri, mereka merasa ada satu momen bisa melihat kilatan peristiwa perjalanan hidupnya sangat cepat. Ini saya pernah bahas di video yang berkaitan kenapa ketika kita mimpi itu susah diingat. Karena seperti putaran roll film yang sangat cepat. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami ledakan cahaya, kilatan cahaya? Kenapa kalian tidak bisa melihat sedikit celah peristiwanya? Karena frekuensi getaran kesadaran kalian belum mencukupi. Akhirnya mengalaminya hanya fenomena cahaya saja. Nah, padahal ini berhubungan kalau kalian tertarik tentang Akashic Record. Fenomena flash terkait kilatan kehidupan ini berhubungan nanti kalau dalam tradisi masa lampau untuk pembacaan atau divinasi. Kemudian ciri berikutnya yang sama ditemukan di antara mereka yang mati suri dan ini juga bisa dialami saat kalian mimpi atau mungkin meditasi. Yakni seperti ada euforia ya, rasa damai yang sangat terasa sekali, kebahagiaan, terbebaskan. Itu kenapa kebanyakan orang yang pernah mengalami mati suri, perspektifnya akan kematian akan berubah. Karena mereka mengalami bahwa kematian itu indah, membahagiakan. Nah, ini berbeda dengan apa yang orang yakini kebanyakan, bahwa kematian itu menakutkan. Mungkin nanti saya bahas kisah-kisah nyata yang lain yang serupa, memberikan testimoni tentang saat mereka mati suri. Lalu ciri yang sama juga di dalam mereka yang mati suri adalah seperti ada yang mengingatkan untuk kembali ke tubuh fisik mereka. Seperti mengingatkan bahwa perjalanannya masih harus dilanjutkan. Nah, ini tadi sekian ciri-ciri yang sama dialami ketika orang mati suri dan ini juga bisa kalian alami entah itu saat meditasi atau juga ketika kita belajar tentang proyeksi astral atau lucid dreaming. Nah, sekarang penjelasan ilmiah terkait fenomena mati suri ini. Jadi secara ilmiah, mati suri adalah sebuah kondisi di mana fungsi vital tubuh berhenti. Namun biasanya ini masih bisa dipulihkan kembali. Secara indikator ini saat orang jantungnya berhenti berdetak. Kemudian otaknya tidak lagi berfungsi. Dan semakin kita meningkat secara pengetahuan dan teknologi, mulai ditemukan bahwa aktivitas ketika orang menuju mati suri atau near death experience itu ada lompatan gelombang otak gamma. Gelombang otak gamma itu sendiri adalah gelombang yang sangat cepat. Dan ini dialami orang ketika tidur REM, Rapid Eye Movement, saat mimpi. Ya mungkin secara penjelasan sederhana. Saat kita tidur pun, aktivitas gelombang otak kita itu bahkan bisa melampaui dengan saat
kita terjaga secara fisik. Nah, di video yang lalu saya bahas juga sudah ada riset bahwa saat orang dalam kondisi REM bisa merespon, bisa berdialog. Peran mati suri itu dikenal sebagai sindrom Lazarus, atau istilah yang lain adalah SROC. Dalam bahasa Inggris, singkatan dari Spontaneous Return of Circulation, atau sebuah fenomena ketika orang kembali bernafas dari kematian secara klinis. Hanya saja di situ tidak ada campur tangan atau tindakan intervensi medis tambahan. Nama Lazarus ini diberikan karena dalam kitab suci Kristen ada peristiwa di mana Yesus membangkitkan orang yang sudah mati, yakni namanya Lazarus. Nah, karakteristik sindrom Lazarus ini sangat bervariasi. Bisa terjadi dalam hitungan menit hingga beberapa jam setelah pasien itu dinyatakan meninggal. Dalam kejadian Reza Octavian, seingat dia bermain-main hanya sekitar 10-15 menit. Nah, gejala orang yang kembali hidup dari sindrom Lazarus ini ya jelas. Otaknya kembali berdetak, kemudian ada aktivitas pernafasan dan pulihnya kesadaran. Nah, untuk penyebabnya sampai sekarang masih misteri. Ada beberapa teori yang mengatakan ini karena efek obat yang digunakan selama proses resusitasi atau pemulihan tadi. Kemudian juga ada teori yang menyatakan tergantung kondisi fisiologis, di mana situ mungkin saja ada perubahan dalam tekanan darah, pH darah, atau mungkin konsentrasi oksigen di otak yang membuat pasien itu pulih dan hidup kembali. Kemudian dugaan lainnya juga memberikan teori bahwa ada faktor psikologis. Ini mungkin karena keinginan kuat dari si pasien untuk hidup kembali. Lalu kemudian juga ada beberapa pernyataan ahli dari Dr. Samparnia yang mengatakan kemungkinan besar kesadaran mungkin tidak terikat tubuh. Jadi ini membuka banyak pemahaman kita tentang misteri realitas. Lalu juga ada pernyataan dari Dr. Stuart Heimeroff yang ahli dalam bidang anestesi memberikan dugaan kuat bahwa kesadaran bisa eksis di luar tubuh. Dan ini sejalan dengan temuan fisika kuantum tentang istilah non-lokalitas. Ini juga berhubungan dengan keyakinan Carl Jung yang saya ceritakan di video saya ketika dia bertemu dengan pakar fisika kuantum Wolfgang Pauli. Jadi keduanya akhirnya menemukan sebuah titik temu tentang fenomena kesadaran. Nah, sebetulnya ini juga yang sering disampaikan di setiap ajaran agama tentang misteri cahaya, nur, cahaya, teja. Mungkin nanti di lain video saya bahas bahwa cahaya itu sendiri sadar, sedangkan cahaya itu hanyalah getaran atau gelombang yang bergerak dalam ether. Ini versi dari Nikola Tesla. Oke, sampai di sini dulu videonya. Saya hanya ingin sedikit memberikan rangkuman dari fenomena mati suri. Jadi dalam kasus Reza Octavian ini hanya salah satu dari sekian banyak fenomena mati suri. Ini bisa menjadi indikator bahwa kesadaran tidak terikat tubuh. Meskipun dikatakan mati secara klinis, fungsi jantung dan otak tidak berjalan, tapi seseorang bisa masih mungkin mengalami pengalaman subjektif yang sangat terasa nyata. Tantangannya adalah kendala bagaimana membuktikan secara definitif bahwa kesadaran Reza Octavian ini berada di luar tubuh. Dan kalau kita bandingkan dengan fisika kuantum bahwa segalanya adalah energi itu selalu ada, hanya mengalami perubahan abadi. Dalam energi itu sendiri berarti menyimpan informasi. Nah, sains itu mungkin bisa menjelaskan mekanismenya, tapi informasi ini yang hanya bisa kita dalami melalui jalur entah itu agama atau spiritualitas. Maka dengan demikian, ketika kita mati, kematian itu hanya menghancurkan di aspek fisiknya, ternyata tidak menghancurkan eksistensi atau kesadaran. Nah, poin inilah sebetulnya ingin didalami dari sisi spiritualitas, bahwa setiap individu itu adalah manifestasi dari spirit atau Tuhan yang tanpa batas. Pemahaman ini penting untuk kesadaran kolektif. Ketika orang lebih banyak memahami eksistensinya sebagai spirit yang tanpa batas, ini akan mengubah cara pandang orang pada kehidupan. Ketika kesadaran itu selalu berkelanjutan, orang akan menghargai nilai-nilai kehidupan yang lebih besar dari sekedar pencapaian materi. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau kalian ada pengalaman yang ingin dibagikan, tulis di komentar. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tulis. Mungkin nanti lain video saya bisa juga bahas.
Terima kasih buat semua member yang telah mendukung channel Bermain Jiwa. Tanpa keterlibatan kalian, channel ini tidak akan sampai seperti saat ini. Kita akan ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.